Oh, jadi begini ya rasanya nikah itu. Ya lo, kembali bersama aku di channel Millennials Production, dan kali ini aku bakalan nge-review anime Kekkon-Surute Hontou desu ka atau 365 Days to Wedding. Dan anime ini sebelumnya sudah aku buat versi impresinya, jadi kalian bisa tonton terlebih dahulu di channelku. Dan langsung aja aku review. Oke. Aku bingung aku harus mulai dari mana. Untuk sekelas anime romance, anime ini memiliki cara yang nggak biasa dalam mengimplementasikan ceritanya. Karena Takuya dan Rika ini statusnya nikah palsu, aku berekspektasi kayak mereka itu bakalan tinggal serumah, terus mereka itu bakalan menjalani kegiatan sehari-hari mereka sebagai layaknya pasutri pada umumnya ya. Dan seiring berjalannya waktu, mereka bakalan tumbuh rasa dan akhirnya bakalan mengungkapin perasaan cintanya mereka masing-masing. Nah tapi ternyata setelah aku nonton anime ini, ternyata anime ini tuh gak se-mainstream yang aku bayangkan. Alih-alih menyajikan cerita romance komedi yang klise kayak anime romance komedi pada umumnya, anime ini justru memberikan kita realita pernikahan yang terkesan buruk atau nggak menyenangkan di awal-awal ya. Kita bisa lihat dari contohnya aja teman-temannya Ohara sama Rika ini yang memang kehidupan romansa dan rumah tangganya itu agak berantakan. Ada yang tiba-tiba istrinya ngajak cerai lah. Nah terus ada temennya Takuya yang Gonda itu yang tertampar fakta kalau gebetannya itu janda anak satu. Sampai tamu dari luar negeri itu loh, yang kalau kalian ingat di episode 3 kalau nggak salah, dia itu akhirnya mutusin jadi lesbian coy, karena memang dia gak mau dijodohin sama orang tuanya. Kayak ada aja gitu loh alasan untuk menumbuhkan pendapat bahwa pernikahan itu gak seindah yang dibayangkan di anime ini sendiri. Nah contoh-contoh permasalahan yang sudah aku sebutin tadi itu seolah-olah mengutip dari kehidupan nyata gitu loh. Jadi kayak memang dibikin serealistis mungkin tentang realita pernikahan yang sesungguhnya gitu loh. Apalagi kalian tahulah kalau zaman sekarang mau nikah itu harus mikirin banyak aspek, mikirin ini, mikirin itu, dan ini merupakan titik unik dari anime ini sendiri. Untuk relationship development antara Takuya sama Rika ini cukup unexpected ya sebenarnya. Kalian coba ingat-ingat interaksi Takuya sama Rika ini gimana pada awal-awal episode. Yang pertama, mereka ini sama-sama gak punya pengalaman romansa. Ya mereka ini sama-sama introvert dan suka asik sama dunianya sendiri. Dan yang kedua, ketika mereka melakukan rencana nikah palsu ini, mereka itu saling membatasi perasaan mereka masing-masing. Jadi mereka ini sama-sama denial kalau mereka ini suka satu sama lain. Dan sebenarnya inilah yang membuat hubungan Takuya sama Rika itu terkesan kayak stagnan dan tiba-tiba gitu loh. Dan kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mereka lakukan? Ya ngalir aja. Mereka tetap melakukan aktivitas kayak biasanya kayak pasangan lain pada umumnya sambil memahami perasaan mereka masing-masing. Well, modelannya kayak pacaran gitulah, tapi dua-duanya ini sama-sama denial. Dan seiring berjalannya momen-momen yang telah mereka lalui bersama, akhirnya mereka memutuskan untuk mengungkapkan perasaan cinta mereka dan akhirnya beneran menikah. Ya mungkin bagi kalian yang ngikutin anime ini bakalan kayak merasa, hah? Kok tiba-tiba nikah? Nah, tapi sebenarnya hal tadilah yang sudah aku jelaskan tadi yang sebenarnya terjadi. Mereka itu lebih memilih untuk ngalir aja gitu loh. Entah sampai kapan mereka bisa gini terus, sampai akhirnya mereka itu udah mencapai batas dan akhirnya mereka mengungkapkan cinta mereka masing-masing. Endingnya cukup manis menurutku, cukup so sweet banget. Dan juga memberikan kita pesan bahwa sebenarnya ya realita pernikahan itu gak seburuk yang kita kira gitu loh. Dari segi animasi overall cukup stabil, visualnya juga cukup oke untuk kalian tonton. Untuk masalah BGM yang mengiringi tiap scene juga terdireksi dengan baik. Openingnya yang dinyanyikan oleh Honeyworks juga cukup enak, dan endingnya yang dinyanyikan oleh Go Hobi ini juga enak banget. Ya, dua-duanya opening dan ending ini bisa membawakan kesan happy lah dalam animenya sendiri ini. Oke, segitu aja review Kekkon-Surute Hontou desu ka ini versi Millennials Production. Overall anime ini cukup unik. Dan ya meskipun ada dramanya sedikit gitu, romance komedinya masih dominan daripada dramanya ini ya. Ya implementasi ceritanya cukup unik ya dibandingkan dengan romance komedi yang lain. Jadi overall aku bakalan ngerekomenin anime ini ke kalian yang beneran nyari anime romance komedi dengan cerita yang gak biasa gitu loh. Dan apakah butuh season 2? Aku masih butuh season 2 meskipun Takuya sama Rika ini endingnya bahagia ya.
Ya aku masih pengen tahu kelanjutan Gonda sama gebetannya ini sih. Bagaimana mereka menemukan titik kesimpulannya itu aku pengen tahu. Dan segitu aja review Kekkon Surute Hontou desu ka ini. Bagaimana menurut kalian tentang anime ini sendiri? Silahkan coy-coy di kolom komentar. Dan di sini Production. See you again in the next video and stay healthy. Bye. Aduh, kapan ya aku bisa nikah kayak gitu ya? Oke, cukup.